Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widayanto Bintang dari SMP Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi berpraktek baik, yaitu tentang CEO Project. Apa itu CEO Project? Sebelumnya mari kita sejenak melihat pengklasifikasian generasi. Saat ini di usia fase D, kita masih menjumpai yang namanya generasi Z. Generasi Z itu terakhir di kelahiran tahun 2012. Apa yang dikatakan tentang generasi Z ini? Mari kita cek. Generasi Z katanya generasi tempe. Katanya juga generasi Z ini adalah generasi yang males. Ada juga yang mengatakan bahwa generasi Z ini ketika dia sudah masuk di dunia kerja, maka dia tidak tahan banting seperti generasi sebelumnya, generasi milenial. Dari kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa generasi Z ini perlu pendekatan khusus. Nah, kita seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki di abad 21 itu adalah 4C. Di situ ada communication, critical thinking and problem solving, kemudian kreatif dan kolaboratif. Nah, kemudian sebagai saripati di kurikulum Merdeka ini menjadi profil pelajar Pancasila yang telah kita ketahui sebagian elemennya memenuhi kompetensi di abad 21. Di dalam praktek baik saya, yaitu di mata pelajaran informatika, kemudian untuk elemen berpikir komputasi, materi tentang pseudokode, kami membuat sebuah inovasi. Inovasi ini yang saya sebut sebagai CEO Project. CEO Project ini terinspirasi dari sebuah film drama yaitu Startup, yang itu menggambarkan tentang perjuangan seorang untuk mendapatkan kesuksesan di bidang IT. Di kesuksesan ini mereka menjadi seorang CEO. Nah, apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi CEO itu? CEO itu semacam pemimpin perusahaan atau leader sebuah perusahaan yang besar. Salah satunya menurut Asosiase, kemampuan yang diperlukan itu adalah salah satunya leadership, analitis, creative thinking, kemudian di situ ada komunikasi, kemudian di situ ada inovasi. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak di generasi Z ini itu bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang ada di seorang diri CEO, maka kami coba membuat sebuah CEO Project. Kemudian kami mencoba berinovasi, jadi inovasinya lebih ke soft skill. Soft skill, bagaimana anak-anak memiliki kemampuan leadership, bagaimana mereka bisa kreatif, bagaimana mereka bisa inovatif, bagaimana mereka bisa kolaboratif. Dan ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pada saat kita membuat kelompok, kita akan buat project ini berkelompok-kelompok. Tapi khusus di project CEO Project, kita hanya 2 saja setiap anggotanya. Kenapa 2? Belajar juga dari CEO yang sudah oke di dunia ini. CEO dari Instagram, ini juga berdua juga. Nah, dari sini maka untuk membuat project ini, kita membagi kelompoknya menjadi 2. Sebagai dasarnya, sebagian besar penemu-penemu CEO di dunia ini, mereka itu memiliki mitra, mereka berkolaborasi. Dari sini, untuk topik yang kita pilih itu adalah pseudokode. Pseudokode itu adalah prototipe bahasa pemrograman, tapi belum masuk ke bahasa pemrograman. Ini baru prototipe untuk sebuah aplikasi dari mulai sampai akhir. Nah, dari sini peserta didik kita coba bangun untuk membuat sebuah aplikasi. Tepatnya bukan sebuah aplikasi, tapi baru prototipe sebuah aplikasi yang mereka rancang menggunakan bahasa pseudokode. Kemudian ini tidak berjalan dengan mudah, Bapak Ibu, karena mereka itu sangat mengalami kesulitan saat harus menggali ide. Maka dari itu kita coba guru bertindak sebagai mentor di sini. Butuh mentor. Jadi CEO-CEO muda ini butuh mentor yang sudah berpengalaman.
untuk membantu mereka ketika sudah bengkok, buntu, kita luruskan Bapak Ibu. Nah, kita guru berperan sebagai mentornya. Untuk menggali ide ini mereka mengalami kesulitan. Untuk memberikan inspirasi, kami mulai dari sini. Dari yang mudah-mudah dulu, dari yang mereka sukai, kemudian dari yang mereka bisa, dan dari sesuatu yang memiliki nilai manfaat, nilai manfaat. Nah, dari sini mereka menggali ide, kemudian mereka juga mencari referensi-referensi, dan mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Dari kolaborasi tersebut, mereka mencoba berpikir, mencoba menggali, mereka mencoba mencari inspirasi. Nah, proses ini terjadi Bapak Ibu. Yang tadinya ini sebenarnya proyek biasa-biasa saja, gitu. Tapi setelah kami melihat hasilnya, setelah kita kasih waktu 1 minggu, di minggu berikutnya, ini yang membuat saya merasa ini pantas untuk kami angkat dan kita bagikan praktek baik ini. Terutama untuk guru TIK, atau mungkin bisa menginspirasi untuk guru-guru yang lainnya. Apa yang terjadi ternyata hasil dari pemikiran mereka Bapak Ibu, dan ini ada yang original, ada yang ATM mengamati dan meniru memodifikasi. Hasilnya yang membuat saya itu bisa melihat bahwa mereka itu punya potensi yang luar biasa di masa depan, dan mereka sudah memiliki aura-aura CEO di masa depan. Salah satu hasilnya ini kami tunjukkan pada Bapak Ibu. Salah satunya yang pertama ini GoTrash. Mereka punya ide membuat sebuah aplikasi yang sejenisnya namanya GoTrash. GoTrash ini penemuan mereka, dan ini layak sekali untuk dibangun Bapak Ibu. Ini keren banget. Dan aplikasi-aplikasi yang lainnya, bisa Bapak Ibu lihat di slide ini, rata-rata mereka menggali dari apa yang mereka sukai atau apa yang mereka bisa, dan aplikasi ini bermanfaat, dan hasilnya memang luar biasa. Manfaat yang kami dapatkan dalam proyek pembelajaran tersebut, yang pertama, meningkatkan kreativitas, yang kedua, bisa berbagi pendapat dengan teman, yang ketiga, bisa menciptakan hal-hal baru yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Yaitu lanjutnya lagi ada peningkatan skill editing saya dan peningkatan kerjasama antar kelompok. Perasaan kami saat pembelajaran sangat senang karena memperoleh ilmu baru tentang penyusunan pseudocode dan dapat mempraktekannya secara langsung. Manfaat yang kami dapatkan adalah kami dapat membantu orang lain melalui proyek yang kami buat. Terima kasih. Terima kasih. CE Project akan melahirkan banyak CEO muda, bahkan untuk generasi Z sendiri yang diragukan kemampuannya oleh orang-orang di luar sana. Dengan adanya sedikit inovasi dan kreativitas kita sebagai seorang guru, mudah-mudahan bisa mengantarkan semua mimpi-mimpi anak-anak kita di Indonesia dan menjadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang, yang membuat mereka menjadi seorang CEO di masa depan. Saya Widianto Bintang, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami